Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Aliudin dari kelas Teknik Industri 22A Universitas Banapujangan Karawang ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan sedikit tentang proses manufaktur plastik, yaitu tentang thermosetting dan juga termoplastik. Nah, di sini kita ke definisinya. Nah, definisi plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dalam proses polimerisasi. Nah, polimerisasi itu adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul atau juga polimer. Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusunan utamanya itu adalah karbon dan juga hidrogen. Sedangkan termosetting itu adalah material yang mengalami perubahan permanen dalam struktur molekulnya setelah dipanaskan dan juga mengeras. Molekulnya membentuk jaringan tiga dimensi yang tidak dapat dinilai kembali setelah uh, si polimer itu menjadi bentuk akhir. Sedangkan termoplastik sendiri itu adalah material yang dapat meleleh ketika dipanaskan dan mengeras ketika didinginkan. Nah, molekulnya dapat mengalir dan membentuk bentuk baru setelah meleleh. Nah, selanjutnya itu ada struktur molekul dari termoplastik. Struktur molekul dari termoplastik ini terdiri atas molekul-molekul rantai yang lurus atau juga bercabang, sehingga daya regamnya itu rendah dan juga mudah meleleh. Sedangkan termosetting struktur molekulnya terdiri atas ikatan-ikatan silang antar rantai sehingga terbentuk bahan yang keras dan juga kaku dan tidak mudah meleleh ketika melalui proses pemanasan. Selanjutnya ada sifat-sifat dari thermosetting dan juga thermoplastik. Thermosetting mempunyai sifat tidak dapat dicairkan kembali, tahan panas, keras dan juga empuk, tidak dapat didaur ulang. Sedangkan thermoplastik itu kebalikannya, dapat dicairkan dan juga dicetak ulang, rentan terhadap panas, fleksibel, dan juga dapat didaur ulang. Selanjutnya ada jenis-jenis thermosetting. Yang pertama ada resin epoxy, biasanya digunakan dalam laminasi komposit, peralatan elektronik, dan industri pesawat terbang. Yang kedua ada resin fenolik, yaitu tahan terhadap panas dan digunakan dalam bahan isolasi komponen otomotif dan perlengkapan elektronik. Yang ketiga ada resin poliuretan, yaitu fleksibel dan tahan terhadap abrasi. Resin ini digunakan dalam busa, karet sintetis, dan juga peralatan-peralatan medis. Yang keempat, ada resin melamin, biasanya digunakan dalam laminasi, bahan yang tahan api, dan juga peralatan dapur. Dan yang terakhir ada resin akrilik. Bahan ini transparan dan tahan terhadap cuaca. Digunakan biasanya dalam panel display, lampu, dan juga peralatan laboratorium. Selanjutnya ada jenis-jenis dari plastik. Yang pertama ada polietilena atau terdiri dari polietilena berdensitas rendah atau NDPE. Polietilena berdensitas sedang atau NDPE dan polietilena berdensitas tinggi atau HDPE. Yang kedua ada polipropilena atau PP, tahan terhadap panas dan juga kimia, digunakan dalam kemasan makanan, produk otomotif, dan juga peralatan rumah tangga. Yang ketiga ada polivinil klorida atau PVC. Ini sifat isolasi listrik yang baik. Biasanya digunakan dalam pipa, kabel listrik, kemasan, dan juga produk medis. Yang ketiga ada polistirena, terdiri dari polistirena terbercabang dan polistirena berbentuk busur, digunakan biasanya dalam kemasan, mainan, dan juga isolasi. Selanjutnya ada polietilena tereftalat dompet, digunakan biasanya dalam beberapa botol minuman, serat tekstil, dan juga kemasan makanan. Yang terakhir ada polikarbonat. Nah, bahan ini tahan terhadap benturan dan transparan. Biasanya digunakan dalam wadah makanan,
lensa kacamata, dan juga komponen otomotif. Selanjutnya ada proses manufacturing dari bahan thermosetting. Yang pertama ada hand layup. Proses ini pengerjaan plastik secara manual dengan molds sebagai cetakan dibentuk sedemikian rupa. Lalu dilapisi lapisan pemisah atau release agent sehingga cairan resin dan cetakan tidak menempel pada bahannya. Lalu dilapisi cairan resin, setelah itu cairan resin ditambahkan bahan penguat atau reinforcement seperti serat. Lalu cairan resin tersebut diratakan dengan menggunakan kuas atau roller agar permukaannya rata dan juga rapi. Yang kedua ada proses rim atau reaction injection molding. Proses ini tidak seperti proses injection molding standar yang pada umumnya yang menggunakan bahan termoplastik. Proses ini ditujukan untuk mengolah plastik thermosetting. Teknik reaction injection molding umumnya diaplikasikan untuk pembuatan produk plastik dengan ukuran besar dan juga bentuk geometris yang cukup kompleks seperti bumper, spoiler, dan fender kendaraan. Yang selanjutnya ada transfer molding. Proses ini uh, itu menggabungkan fitur cetakan injeksi dan cetakan kompresi. Proses ini melibatkan penggunaan sejumlah bahan mentah yang telah diukur sebelumnya. Ini proses ini dipanaskan dan juga dimasukkan ke dalam ruangan yang disebut pot yang tercetak di bagian atas cetakan. Yang selanjutnya ada proses compression molding dengan cara menekan bahan yang sedang dipanaskan menjadi bentuk sesuai cetakan atau mold. Mekanisme penekanan ini pada peralatan umumnya menggunakan sistem hidrolik dengan kapasitas tekanan sesuai dengan bahan dan juga dimensi yang dibentuk. Selanjutnya ada proses spraying. Pada proses ini, penyemprotan material plastik yang biasanya pasta logam agar material logam dapat lebih tahan terhadap korosi dan juga terlihat lebih bagus. Selanjutnya ada proses casting. Pada proses ini, pembentukan produk plastik dengan cara memasukkan plastik ke panas ke dalam cetakan, kemudian cetakan diberi tekanan. Tapi berbeda dengan proses injeksi, material plastik ini pada proses ini biasanya digunakan adalah PE, PVC ataupun PP. Yang selanjutnya ada proses pemesinan. Pada proses ini, prinsipnya pengerjaan plastik dengan pemesinan dapat dikerjakan dengan pengerjaan logam atau kayu yang biasa, yang hanya harus mengadakan perubahan pada alat potong. Hal yang harus diperhatikan dari proses ini adalah sifat plastik yang sensitif terhadap panas dibandingkan dengan logam. Yang selanjutnya ada proses pengelasan. Tidak hanya pada logam, pada proses plastik juga ada proses pengelasan, yaitu pada prinsipnya hanya termoplastik yang dapat dilas. Itu pun harus eh, memakai bahan yang sama. Ini karena setiap jenis plastik mempunyai berat molekul yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada proses manufaktur dari termoplastik. Yang pertama ada proses pengeleman. Pada, pada suatu sistem penyambungan modern, dalam pengeleman bahan yang akan disambung tidak perlu ditanyakan seperti ada pengelasan. Oleh karena itu, pengeleman lebih baik beberapa segi dari pengelasan. Yang kedua ada proses pengerolan atau biasa disebut calendering. Proses ini di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara menggunakan polimer halus yang dipanaskan di antara dua buah roll mesin atau lebih. Yang selanjutnya ada proses ekstrusi.
pada suatu proses pembentukan plastik termoplastik yang berbentuk profil atau bentukan yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Pada proses ini digunakan untuk membuat pipa seperti pipa paralon. Proses ini digunakan untuk membuat pipa, sedotan, dan juga sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam percetakan plastik dan saat ini eh, proses ini masih digunakan untuk mencetak bahan-bahan dari plastik terpusat. Yang selanjutnya ada proses injeksi. Pada proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan plastik cair ke dalam eh, sebuah rongga cetak, eh, rongga cetak mesin yang kemudian didinginkan dan juga dikeluarkan dari rongga cetak ini. Material dari proses ini adalah biasanya plastik yang berbentuk granula atau butiran-butiran kecil atau powder ataupun larutan. Pada pengerjaan ini yaitu menggunakan cetakan yang tertutup atau cetakan yang eh, di dalam. Selanjutnya ada proses rotate casting. Pada proses pembentukan plastik ini biasanya juga disebut uh, proses retromolding yang biasanya menggunakan temperatur yang tinggi atau suhu panas yang tinggi dan juga menggunakan tekanan rendah atau low pressure. Dalam metode factoring yang mengkombinasikan panas dan juga perputaran biaksial atau bisa disebut biaxial rotation. Dalam proses ini, bubuk digilas halus dan dipanaskan dalam cetakan yang berputar sampai meleleh. Jika bahan cair yang digunakan proses ini sering disebut lumpur salju molding. Selanjutnya ada thermoforming atau vacuum forming. Dalam proses expanding atau forming, material plastik dapat dikembangkan atau diperpanjang atau juga diperluas. Campuran resin yang mengandung katalis dan bahan kimia yang dapat membantu proses perpanjangan atau expanding ditempatkan pada sebuah cetakan di mana ia memanjang ke struktur yang berbentuk sel. Selanjutnya ada proses rotate casting. Pada proses ini, spinning dari plastik bisa dipanaskan, dibulurkan, ditarik, jadi serabut. Kemudian dipintal menjadi benang, bisa lebih kuat. Contohnya seperti membuat kain, tas, jaring, petasan, ataupun jalan ikan. Selanjutnya ada proses thermoforming atau forming. Pada proses pembentukan plastik berongga pada dengan cara meniupkan udara. Oh, sorry, sorry. Selanjutnya ada proses blow up. Nah, proses ini pada pembentukan plastik berongga dengan cara meniupkan udara atau memasukkan udara ke dalam sebuah bahan plastik ini yang bertekanan ke material plastik bisa ekstrusi melalui cincin udara. Material plastik yang biasa digunakan dalam proses blow up ini yaitu material PE, LDPE, dan juga LDPE. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya presentasikan kali ini adalah termosetting dan termoplastik adalah dua jenis polimer yang memiliki sifat dan aplikasi yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang perbedaan dan karakteristik keduanya penting dalam pemilihan dan penggunaan yang tepat dalam industri. Jadi intinya termosetting dan juga termoplastik ini adalah dua jenis polimer yang memiliki sifat dan juga aplikasi yang berbeda. Nah, karakteristik keduanya ini berbeda. Yang satu
Yang satu itu dapat bisa kembali, bisa dibentuk kembali, dan juga fleksibel. Serangan terpusat itu sendiri itu karakteristik yang tidak dapat didaur ulang setelah misalkan setelah bahannya itu sudah menjadi bentuk akhir, tidak dapat dibentuk ulang kembali. Dan juga bahan memiliki karakteristik yang kaku dan juga rapuh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.